Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Di sini telah hadir banyak sekali ya adik-adik mahasiswa dan mungkin juga ibu dan bapak dosen yang membimbing para mahasiswa ini. Nah, mari kita berbagi dalam setengah jam ke depan mengenai teknologi pembelajaran masa depan. Kuliah ini sebenarnya adalah versi terbukanya dari kuliah yang biasa saya berikan di ITB. Kalau kita lihat ya, masuk dari halaman awal, kemudian akan sedikit perbedaannya mungkin yang bisa dilihat oleh ibu dan bapak serta adik-adik semua. Tapi pada prinsipnya nama kuliahnya adalah pembelajaran multimedia atau multimedia learning, dan kita mengklik kemudian akan masuk ke sini ya. Saya akan sekalian mendemokan bahwa kita di modul 1 ada salindianya berupa PowerPoint. Kuliah ini juga sebenarnya bertepatan dengan jadwal kuliah bagi mahasiswa saya, mahasiswa S1, S2, S3, karena kuliah ini adalah kuliah pilihan di ITB. Nah, jadi jangan lupa kalau mahasiswa saya yang di ITB untuk melakukan absensinya ya, presensinya. Baiklah, kita mulai. Ibu, Bapak, atau hadirin semua, saya singkat saja demikian ya. Sama-sama bisa melihat langsung ke dalam mata kuliahnya dan ada PowerPoint-nya, dan salah satu kemudahan dari LMS pada Dikti ini, dan disclaimer dulu ya di awal bahwa ini baru tahap pertama, baru 4 bulan pengembangan. Jadi kalau yang lain LMS-nya sudah belasan puluhan tahun dikembangkan, ini baru 4 bulan, jadi pasti banyak kekurangan. Namun demikian, kita sudah mengupayakan dengan waktu yang singkat ini memasukkan segala hal yang prioritas tinggi. Jadi tahap pertama ini. Jadi ini baru tahap pertama. Tahap berikutnya kita akan mengembangkan yang versi mobile-nya. Setidaknya mobile web dulu, kemudian ada versi Android-nya, kemudian ada versi iOS-nya, dan fitur-fitur lain. Sehingga nanti silahkan yang ada usulan, saran, kritik, segala macam masuk ke modul 1 forum diskusi. Di sini bagi yang mendaftar ya, itu dapat memasukkan komentarnya. Silahkan komentar dengan bijaksana, kritik yang membangun. Sekali lagi harap dimaklum bahwa ini baru 4 bulan pengembangan ya, tetapi kita membuat sistem ini supaya mudah digunakan oleh semua pihak, terutama dosen dan mahasiswa. Nah, mari kita masuk ke sini. Salah satu keistimewaannya ya, selain langsung masuk ke conference bisa juga dari sini. Kalau yang YouTube-nya streamingnya dari sini, kita juga bisa langsung mengajar dari sini. Jadi buat Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, dan calon Ibu Bapak guru ya, tidak perlu menjalankan secara terpisah. Langsung saja dari sini. Baiklah, kita mulai teknologi pembelajaran masa depan. Saya Yusef Rosmansyah dari kelompok keahlian teknologi informasi ITB di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Nah, kita mulai dari yang sederhana dulu, model sederhana dari sebuah sistem pembelajaran cerdas atau sistem pendidikan cerdas. Di sini ada seseorang yang biasa-biasa saja, kemudian berproses dalam pembelajaran, dia menjadi orang yang hebat. Hebat secara ruhaniah dan hebat secara jasmaniah. Secara ruhaniah yang utamanya adalah intelektualitasnya, ilmunya, pengetahuannya, kecerdasannya, sikapnya, dan yang paling utama dari segala hal itu adalah akhlaknya, tindak tanduknya. Itu menjadi hasil pembelajaran yang sangat penting. Membangun peradaban dengan akhlak mulia, dengan kinerja yang hebat. Nah, memang proses pembelajaran juga ada yang aspek jasmaninya. Misalnya sekolah atlet, sekolah seni, seni tari misalnya, tentu saja harus mengembangkan kemampuan-kemampuan jasmaniahnya. Yang atlet harus kuat, harus cepat, enduransinya lama ya. Tetapi kalau yang seni misalkan harus luas, akurat, dan lain-lain. Nah, kalau kita buat menjadi sebuah lingkaran di sini, jangan lihat lapisannya dulu, tapi lihat lingkaran saja dulu. Maka di sini adalah pembelajarnya, learner. Saya menyederhanakan namanya pembelajar. Sementara instruktur ini saya menamakannya pengajar. Jadi ada
yang mendefinisikannya murid atau peserta didik, misalkan itu dalam hal ini kurang lebih sama saja. Yang instruktur ini bisa dosen, bisa pensyarah, bisa guru, trainer, pokoknya yang ahli di bidangnya dan akan memberikan, memfasilitasi transfer pengetahuan, ilmuwan, skill, dan lain-lain ya, supaya sang pembelajar ini menjadi hebat ini. Nah, kemudian ada juga nanti pihak-pihak lain dalam hal ini, misalkan dari kementerian, dari peneliti, dari penjaminan mutu gitu ya, banyak pihak yang akan membantu membuat sistem pembelajaran ini menjadi hebat, menjadi cerdas. Nah, kita lihat sekarang lapisannya, mulai dari yang paling inti ini adalah aspek ideologis, filosofis, yaitu berupa standar nasional, pendidikan Indonesia, standar internasional yang banyak asosiasinya ya kita ikuti supaya proses pembelajaran kita, proses pendidikan kita juga berkaliber internasional. Kemudian ada policy, salah satu policy yang sekarang sedang hangat dan kita dukung bersama termasuk kegiatan ini adalah policy sebuah program MBKM, misalkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Mas Menteri ya, berupa MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini akan diturunkan menjadi kurikulum. Semua perguruan tinggi sekarang sedang sibuk menyesuaikan kurikulumnya mengikuti policy ini, dan yang paling bawah nanti akan menjadi silabus. Ya, silabus itu menjadi tanggung jawab dosen, kemudian sama tim kurikulum nanti akan disesuaikan dengan policy dan standar yang ada. Nah, setelah adanya nih tiap dosen sekarang memiliki silabus, maka silabus ini merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama durasi pembelajaran, misalkan 1 semester, dan di dalamnya akan ada domain modul, bahan ajar secara ringkasnya. Domain modul ini akan dikonsumsi, ya, akan dipelajari oleh sang pembelajar, dan setiap pembelajar akan memiliki catatan progres pembelajarannya. Yang paling sederhana tentu saja adalah absensinya, kemudian nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, itu yang paling sederhana. Tapi nanti kalau sistemnya sudah smart, sudah cerdas, maka segala tindak tanduknya dalam melaksanakan pembelajaran akan dicatat. Klik mouse-nya, sudah mendownload apa, mengunduh apa, itu akan dicatat. Dan itu akan dikendalikan oleh yang namanya pedagogi modul ini. Nah, pedagogi modul inilah sebenarnya tempat aspek kecerdasan dari sebuah sistem berada. Nah, sistem kita ini sekarang sebenarnya ada di sini, interface module. Segala macam hal yang ada ini akan bisa diakses melalui interface module ini. Kita sekarang, saya khususnya sedang menggunakan LMS Padadikti untuk melakukan perkuliahan sekarang ini, perkuliahan publik ya hari ini. Saya menggunakan LMS Padadikti ini untuk melakukan pengajaran. Nah, kemudian saya dibantu dengan berbagai macam dukungan. Dalam hal ini saya menggunakan laptopnya, saya menggunakan Zoom, kemudian menggunakan fasilitas internet, menggunakan berbagai macam software dan hardware, serta bantuan dari berbagai pihak, termasuk studio untuk membuat video ajar misalkan, kemudian ada tim yang membantu pengadaan dan lain-lain, itu supporting resources. Ini menjadi sebuah organisasi yang smart, terutama jika pedagogi modul ini, the art of teaching, the art of and science of teaching-nya sudah dibantu oleh sistem. Tahap pertama ini kita LMS-nya masih yang prinsip-prinsip saja, tapi di tahap kedua kita mulai versi mobile-nya, di tahap berikutnya kita akan memasukkan hal-hal yang terkait dengan sistem cerdas. Sehingga nanti bisa kita lakukan misalkan blended learning yang terkait dengan personalized classroom-based learning. Nah, nanti akan dimasukkan elemen-elemen kecerdasan buatan AI, fuzzy logic, kemudian machine learning, dan lain-lain ya, supaya pelaksanaan pembelajaran bisa menjadi adaptif terhadap kebutuhan sang pembelajar ini. Kita tahu semua pembelajar unik, setiap pembelajar akan berbeda cara belajarnya, berbeda progresnya. Nah, dengan sistem yang cerdas itu dapat diakomodasi semaksimal mungkin. Baik, kita akan lanjutkan. Itu adalah secara keseluruhan, secara garis besarnya. Nah, kita akan mengerucut kepada sebuah sistem untuk pendidikan tinggi. Jadi di sini pendidikan tinggi ini inputnya calon mahasiswa, kemudian berproses
dengan mengikuti perkuliahan, dan setelah satu saat nanti akan lulus, dan setelah itu siap berkontribusi membangun bangsa dan negara tercinta ini, NKRI ini ya. Otomatis kalau kita ingin memajukan bangsa kita, akan kita mulai dari diri sendiri. Nah, ini yang lebih spesifik dari gambaran umum yang tadi. Nah, disinilah terjadi proses pembelajaran. Dan kita ingin tahu proses pembelajaran masa depan akan seperti apa. Nah, yang dulu ini seperti ini ya, modelnya Socratian method atau Socratian classes. Jadi segala sesuatunya sangat primitif. Sama dengan metode Mesopotamia atau Babilonia di tahun 3700 sebelum Masehi. Kurang lebih belum ada perbedaan ya dengan metode seperti ini. Sekarang justru pada saat ada pandemi ini kita malahan belajarnya daring terus pada saat ini. Nah, di masa depan, sebelum itu tentu saja perbedaan utamanya adalah di aspek teknologi. Jadi kita perlu menggunakan teknologi ini sehingga pembelajaran lebih efektif, efisien, dan engaging, menyenangkan, membahagiakan. 3 parameter utama yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi sebuah proses pembelajaran itu baik atau tidak, efektif, efisien, dan engaging, dan menyenangkan. Yang konvensional berubah menjadi digital, kemudian di masa depan seperti apa? Setelah COVID misalnya, di masa depan itu akan lebih banyak virtualisasi untuk membantu pembelajaran eksperiental menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menyenangkan. Ini misalkan salah satu contoh nih. Salah satu contoh untuk pembelajaran mahasiswa kedokteran dalam melakukan operasi pembedahan, misalkan ini pembedahan telinga, maka sebelum melakukan pembedahan, dilakukan dulu latihan-latihan menggunakan sistem operasi kedokteran virtual seperti ini. Mirip dengan calon penerbang, calon pilot, sebelum nyemplung ke pesawat latih, maka mereka akan berlatih dulu menggunakan simulator. Dengan simulator ini banyak sekali keuntungannya, ya. Salah satu, salah dua, salah tiganya adalah kesalahan bisa diberikan untuk melihat respon. Yang kedua, tanpa ada risiko bahaya. Yang ketiga, lebih murah diadakannya, ya. Jadi yang belajar itu memang belajar dari kesalahan, segala macam kemungkinan kesalahan bisa diberikan dulu di dunia virtual tanpa ada kerugian apapun karena terkendali semuanya. Jadi risiko rendah, secara umum biayanya lebih rendah, kemudian berbagai macam kesalahan bisa dilakukan, bisa disimulasikan. Ingat, garis tebalnya adalah bahwa virtualisasi, modernisasi pembelajaran bukan menghilangkan aspek eksperientalnya, aspek motorik, kinestetik, haptiknya bukan ditiadakan, tetapi dibantu, dilengkapi dengan latihan secara virtual. Secara konseptual dulu, kemudian virtual, baru setelah dia lulus, sudah bisa mengatasi segala macam. Kalau dokter ini dikasih, misalkan ternyata terjadi pendarahan, harus bagaimana, semuanya sudah menguasai. Kalau pilot itu misalkan mesinnya mati satu, seperti apa, ada kendala, bagaimana mengatasinya, sudah tidak panik lagi. Itu ya, sehingga pembelajaran di lapangan, di lab basah, di lab yang sesungguhnya, di lapangan yang sesungguhnya, di pabrik yang sesungguhnya sudah lebih lancar lagi. Tidak perlu waktu yang lama untuk lulus sertifikasi kompetensi tertentu. Itu sebetulnya jawaban utama dari pertanyaan perkuliahan kita ini. Di masa depan, pembelajaran adalah pembelajaran secara bauran. Integrated learning, inverted learning, blended learning, hybrid learning, namanya banyak. Mungkin flip classroom, itu salah satunya juga. Kita menggabungkan berbagai macam ini. Teknologi berbagai macam diintegrasikan, ini salah satunya menggunakan virtualisasi. Kemudian teknologi tepat guna. Jadi dalam hal ini tidak perlu yang canggih-canggih dulu seperti ini. Tapi apa yang kita mampu dulu. Laptop itu paling penting, kemudian berikutnya adalah smartphone. Makanya kita fokusnya ke laptop dulu versinya, LMS pada Dikti ini. Setelah itu kita akan garap untuk versi smartphone-nya. Tadi sudah ada ya beberapa orang yang memberikan komentar di forum. Ya, kami sangat berterima kasih kepada beberapa orang tersebut.
Kemudian open and universal access to education and knowledge, makanya kita mulai dengan kuliah terbuka. Di sini diambil 8 contoh yang paling siap dari ratusan ribuan yang ada ya. Nanti bisa dilihat-lihat di situs mbkm.spadadikti.id. Silahkan bisa dilihat-lihat, ada 8 percontohan di sana. Dan kita ini adalah mata kuliah multimedia learning atau pembelajaran multimedia sebagai contoh pertama. Kemudian self-directed learning, personalization. Nah, ini bisa dilakukan dengan blended learning ini ya. Kemudian teacher become guide, facilitator, and mediator of learning. Jadi guru dan dosen bukan merupakan sumber satu-satunya dari pembelajaran, tetapi hanya memberikan fasilitas saja, menunjukkan di mana memberikan filsafat ilmunya, ringkasan-ringkasan pentingnya, sisanya adalah para siswanya untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan adaptasinya masing-masing ya, yang paling cocok. Mengaplikasikan berbagai macam prinsip dan teori pembelajaran, terutama konstruktivisme, kemudian dengan daring ini konektivisme, menggunakan bahan-bahan ajar yang modern, yang mutakhir, yang multimedia interaktif, itu kognitivisme, kemudian bagaimanapun juga ujung-ujungnya nanti akan ada aspek-aspek gamifikasi misalnya untuk menerapkan konsep behaviorisme. Oke, nah sekarang kita lihat aktivitas dalam pembelajaran bauran, itu apa saja? Secara sempit, bauran itu atau blended learning itu didefinisikan hanya sebagai bauran antara daring dan luring saja. Tatap muka dan tatap layar atau tatap maya. Tetapi sebenarnya lebih luas dari itu. Pembelajar berinteraksi dengan konten ajar, bisa sinkron, bisa asinkron. Pembelajar berinteraksi dengan pengajar, itu juga bisa sinkron, bisa asinkron. Bisa konseptual, bisa eksperiental. Pembelajar dengan pembelajar, terutama yang terkait dengan teamwork atau collaborative learning, kemudian pembelajar dengan konteks, dan inilah experiential learning ya, pembelajar belajar dalam konteks tertentu. Sebagaimana kampus mengajar ini, para mahasiswa akan mengabdi untuk mengajar kepada mahasiswa-mahasiswa terbaik ini ya, untuk belajar mengajar, membawa inspirasi baru bagi para guru dan sekolah yang saat ini mungkin kinerjanya tidak begitu maksimal ya, sehingga dengan kehadiran kalian nanti mereka bisa lebih bersemangat dan lebih hebat lagi kemampuannya. Nah, yang dibawakan itu mode sinkron dan asinkron. Seperti kita lakukan ini mode sinkron. Tapi mode asinkronnya kalau kalian mengerjakan forum, mengerjakan logbook, mengerjakan tugas lapangan, nanti harus dikirim ke YouTube, misalkan streamingnya, tautannya disimpan di LMS, itu dapat dilakukan. Kemudian luring dan daring, ini yang tatap muka dengan tatap layar, yang luring sekarang sedang berada misalkan dalam kelas ini di Denpasar, ya. Kemudian yang daring dari seluruh Indonesia. Kemudian keseimbangan antara soft skill dan hard skill. Kita tahu bahwa yang membuat orang bisa masuk kerja itu hard skill, tetapi setelah itu ingin sukses luar biasa dari aspek soft skill-nya. Ada beberapa rilis ya, misalkan dari World Economic Forum 2030, kemampuan-kemampuan soft skill apa saja. Nah, itu secara seimbang perlu disampaikan dalam kurikulum terbaru. Kemudian eksperiental dan konseptual, di mana eksperiental ini adalah yang memerlukan kerja di lapangan, langsung turun di lapangan, di pabrik atau di studio misalkan ya, kalau seniman atau arsitek itu langsung menggunakan kinestetiknya, kemudian haptiknya atau motoriknya. Nah, ini semua menjadikan pembelajar dan lulusannya seseorang yang hebat tadi dari sisi soft skill dan hard skill-nya seimbang. Dengan demikian secara kumulatif bangsa kita akan menjadi lebih kuat ke depan, lebih maju lagi. Oke, apa tantangan utama bagi organisasi pendidikan? Ada 3 aspek nih, organisasi pendidikan, kemudian mahasiswanya atau pembelajarnya, dan satu lagi adalah para pengajarnya. Dan para pengajarnya nanti yang paling banyak tantangannya. Oke, yang pertama ini tantangan utama nih ya. Jadi sebetulnya banyak tantangannya, anak-anaknya banyak, tetapi ini yang utama. Yang pertama, tentu saja perlu teknologi. Kita sekarang pembelajaran bauran nih,
yang konseptual nih, belum ada praktik-praktiknya ya. Tentu saja perlu teknologi, kita perlu internet yang baik, perlu komputer yang layak, kemudian perlu jaringan internet. Itu contoh saja ya, belum lagi penyiapan bahannya perlu laptop dan lain-lain. Perlu softwarenya. Kemudian instructor training. Nah, ini pelatihan-pelatihan akan terus dilakukan. Jadi nanti sebenarnya mahasiswa peserta kampus mengajar ini tentu saja diberi pembekalan ya supaya maksimal nanti ketika turun ke lapangan, ke desa-desa, ke sekolah-sekolah. Dan tentu saja ini hanya satu dari kegiatan MBKM dari banyak kegiatan yang lain. Nah, instruktur ini seluruh guru, calon guru, dosen muda, dosen senior semuanya pasti akan memerlukan training untuk mengajar yang baik ya, yang efektif, yang efisien dan yang menyenangkan. Kemudian tantangannya nih, karena basisnya menjadi IT ya, teknologi yang paling relevan adalah IT untuk masalah pembelajaran bauran ini. Jadi dukungan tim IT juga tidak kalah pentingnya untuk di lapangan, karena banyak hal-hal kecil termasuk pembuatan bahan ajar itu memerlukan bantuan, dukungan, dan pelatihan dari mereka. Kemudian tantangan utama bagi pembelajar, nih adik-adik semua yang sedang menempuh pendidikan ya. Yang pertama, dengan adanya pembelajaran bauran ini, karena ada aspek daring, luring, sinkron, asinkron tadi ya, macam-macam ya, konseptual, eksperimental, itu perlu metakognisi, self-regulation. Harus pandai mengatur waktu, jangan menunda-nunda seperti itu ya. Mendahulukan yang penting, memprioritaskan, nah itu harus mengatur. Jangan merasa udah pinter, tapi harus sering-sering mencoba tanya jawab dengan yang lain, sehingga kita tahu sampai di mana kemampuan kita, tidak terlalu overestimate ya, dikira semua udah menguasai, ternyata pada saat ujian banyak yang nggak bisa. Jadi harus terus sering berlatih. Kemudian technological literacy and kompetensi, tentu saja ya, pembelajar juga minimal dapat menggunakan teknologi untuk pembelajaran ini sebaik-baiknya, setidaknya menggunakan laptop dengan maksimal. Kalau harus upload ke YouTube misalkan, membuat video yang baik, nah itu tentu saja juga menggunakan kemampuan technological literacy and kompetensi. Kemudian student isolation, ya salah satu aspek daring yang membuat jarang ketemu orang, jarang ketemu teman, nah itu ada risikonya. Tapi kalau lagi musim pandemi gini, apa boleh buat, kita harus bersabar. Nanti sebentar lagi vaksin sudah di mana-mana, kita normal kembali, ya nanti akan bertemu lagi secara luring ya dengan teman-teman. Kemudian technological sufficiency, ya mudah-mudahan ini aspek teknologi kadang-kadang harganya tidak murah, ini juga menjadi tantangan. Mudah-mudahan lebih banyak lagi ke depan teknologi yang lebih murah, dan pemerintah juga saya kira akan terus mendukung ini ya, pemerintah pusat maupun daerah, sehingga khususnya bagi yang rajin, yang pinter, biasanya ada prioritas. Kemudian technological complexity, ya semakin lama semakin kompleks, tetapi kalau bagi kalian biasanya tidak terlalu masalah ya, karena kalian ini adalah digital natives, jadi penduduk digital biasanya tidak terlalu masalah untuk kompleksitas teknologi, kecuali ya kalau ingin jadi pembuat konten yang bagus itu perlu pembelajaran yang lebih. Kemudian tantangan utama bagi pengajar, nah ini dia nih, ada 7 tantangan utama bagi pengajar. Saya menyebutnya sebagai 7 habits of successful online instructor gitu ya. Nah yang pertama, teachers technological literacy and kompetensi. Pengajar ini pasti harus hebat dalam membuat bahan ajarnya. Kemudian yang kedua, multimedia learning material production. Jadi harus sudah pandai membuat bahan ajar yang menarik. Dan ini tantangan berat. Ya, jangankan bagi para guru di daerah pedesaan, bahkan bagi para dosen di universitas ternama pun bukan masalah yang mudah. Tetapi bagaimanapun juga ini harus dilakukan. Kemudian technological operational, ini bagaimanapun juga harus kita lakukan. Harus setidaknya dapat melakukan menggunakan laptop dengan baik, menggunakan berkoneksi ke internet dengan baik. Kalau ada sedikit kendala, sudah siap dengan rencana B, rencana C, dan lain-lain. Kemudian motivasi. Jangan sampai tidak termotivasi gara-gara internet putus misalkan, atau teknologinya rumit, sehingga putus harapan. Jangan sampai terjadi. Oke, baiklah.
Nanti yang 3 lagi kita akan bahas supaya ini tidak sampai di sini. Kita ada versi lanjutannya di masa yang akan datang. Silakan simak beberapa contoh mata kuliah terbuka di laman ini mbkm.spadadikti.id, dan untuk kuliah kita multimedia learning ada forum di modul 1, Anda bisa mengisinya di sana untuk menyampaikan masukan, kritik, saran yang membangun. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Nama Anda ada di sana, masukan-masukannya kami tunggu sehingga ke depan kita dapat membuat sistem yang lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, saya stop sharing, mungkin akan dilanjutkan dengan sesi yang lain. Terima kasih.